warahmatullahi wabarakatuh. Saya Darmawati SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Impres 1279 Celulu 1 Kabupaten Poni. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai dua kepala sekolah tentang bagaimana cara pengambilan keputusan jika mereka mengalami dilema etika. Selamat menyaksikannya. Semua organisasi penggerak bersatu padu kita untuk bangsa, serentak bergerak wujudkan merdeka, belajar inovasi transformasi saling berbagi, gotong royong kita wujudkan pelajar Pancasila dalam program organisasi penggerak. Kita bagikan semangat dan harapan, kita bagikan praktik baik pendidikan, tingkatkan literasi numerasi karakter siswa, siapkan generasi emas siswa Indonesia Jaya sejahtera. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya ini Pak? Alhamdulillah baik. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya atas nama Darmawati SPD, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Poni, akan mewawancarai Bapak Muhadi SPD selaku kepala sekolah SD Impres 18 Bajoe, SD Negeri 18 Bajoe. Baiklah Bapak, saya mewawancarai terkait dengan modul di 3.1 tentang bagaimana cara pengambilan keputusan dalam kepemimpinan. Yang pertama itu bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Jadi di sekolah kami itu, ini saya baru ini jadi kepala sekolah juga di sini. Jadi kalau mau pengambilan keputusan, apakah keputusan itu termasuk dilema etika ataupun keputusan itu termasuk rujukan moral, tentunya kita harus ketahui dulu yang mana kasusnya berhubungan dengan rujukan moral, yang mana kasusnya berhubungan dengan dilema etika. Ya, kalau memang dia berhubungan dilema etika, tentunya ada beberapa langkah-langkah yang kami lakukan. Tetapi ini juga saya libatkan teman-teman guru di sekolah kami. Misalnya contoh tadi yang pertama, langkah-langkah yang kami lakukan itu jika terjadi dilema etika di sekolah kami itu, pertama itu kami dulu menentukan nilai kebajikan dari kasus tersebut. Nah, jika nilai kebajikannya benar lawan benar, berarti dia adalah dilema etika. Nah, kemudian selanjutnya kami menentukan siapa yang terlibat dalam kasus tersebut. Setelah itu kami juga mengumpulkan fakta-fakta, artinya apa, kejadian apa yang sebenarnya terjadi. Ya, itu terus kita lakukan. Kemudian kita lihat lagi nilai kebenarannya, apakah betul-betul ini nilai kebenarannya benar lawan benar. Nah, jika
nilai kebajikannya benar lawan benar, berarti kita harus lanjutkan investigasi ini. Lanjutkan investigasi, kemudian setelah melakukan investigasi kita mengambil keputusan. Ya, setelah keputusan diambil, kita refleksikan lagi keputusan itu, apakah memang betul-betul keputusan kita ini betul-betul arahnya ke sana dan betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Saya kira seperti itu, Bu. Oh, iya. Kemudian langkah-langkah apa atau prosedur apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, langkah-langkah itu tadi, Bu. Jika ada kasus-kasus dilema etika ya. Iya. Lanjut ya Bapak, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, jadi hal yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam dilema etika itu biasanya itu kita kolaborasi dengan teman-teman yang ada di sini, dengan guru-guru di sini, baik dari komite bisa juga itu. Jadi kita kolaborasi. Apakah keputusan ini yang kita ambil ini betul-betul berdampak pada kasus tersebut? Apakah keputusan ini bisa dipertanggungjawabkan? Saya kira seperti itu. Kemudian tantangan dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, apa saja yang dilakukan? Ya, kalau tantangan tadi itu masalah pengambilan keputusan tentunya banyak sekali tantangannya, Bu. Betul sekali, banyak sekali tantangannya itu. Utamanya itu dalam pengambilan keputusan kita itu biasanya dilema di situ, Ibu. Ya, di satu sisi kita ingin melakukan yang terbaik, di sisi lain kita merasa kasihan juga. Seperti ada rasa kasihan, ada rasa yang kecewa, tentunya kita merasa kasihan jika mereka kecewa. Tetapi keputusan yang kita ambil ini tentunya harus mengarah bahwa keputusan kita adalah sesuai dengan langkah-langkah yang terbaik. Jadi kalau langkah-langkah yang terbaik kita lakukan itu, insya Allah bisa menghasilkan keputusan yang terbaik juga. Contohnya tadi dilema etika itu, kita itu ada beberapa langkah-langkah dalam dilema etika. Jadi kita lakukan langkah-langkah itu, kemudian kita kolaborasi dengan guru maupun komite yang ada di sekolah. Tentunya kasus-kasus dilema etika insya Allah bisa terselesaikan dengan baik dan cepat. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam pengambilan sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur apa seperti apa yang Bapak jalankan? Jadi kalau jadwal, Bu, kayaknya saya tidak ada untuk jadwal tersebut. Biasanya kalau misalnya ada kasus dilema etika, biasanya saya langsung selesaikan di tempat seperti yang tadi dikatakan itu. Jadi langsung kami selesaikan, tetapi kami juga meminta pertimbangan dari teman-teman yang ada di sini. Tetap meminta pertimbangan apakah keputusan yang kami buat ini sudah memang sesuai prosedur atau tidak. Kalau memang benar itu kita memang dilema betul, Bu, dalam mengambil keputusan. Tapi adalah keputusan yang terbaik, itu yang kami lakukan. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau orang yang membantu sih tidak ada yang secara khusus, Bu. Kayaknya tidak ada yang secara khusus, tetapi kalau pengambilan keputusan itu biasanya saya libatkan teman-teman yang ada di sini, intern sekolah. Saya kira seperti itu saja. Pertanyaan terakhir ya Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika? Jadi pengalaman saya dalam pengambilan keputusan dilema etika itu, Bu, semuanya banyak sekali manfaatnya bagi saya. Kenapa? Karena di situ kita ada beberapa hal yang memang perlu kita lakukan dalam mengambil keputusan. Jadi yang pertama itu dalam menentukan sebuah nilai kebajikan itu biasanya kita dilema betul di situ dalam menentukannya. Tetapi karena adanya materi tentang dilema etika ini bisa memudahkan kita dalam mengambil keputusan. Sekira seperti itu.
Terima kasih banyak Pak atas share-share-nya hari ini. Maaf ya Pak sudah mengganggu. Enggak apa-apa Bu. Iya. Sekali lagi terima kasih banyak Pak. Iya.